Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya rindu menyapa setiap jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara? Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Hari ini di minggu yang terakhir, minggu yang kelima di bulan Agustus tahun 2020. Saya juga mau menyapa setiap kita yang baru pertama kali menemukan channel ini bersama-sama beribadah. Mari saudara, saya menghimbau setiap kita untuk kita tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk kita mendukung pelayanan dari channel ini. Dan bersama-sama kita akan berbakti, kita akan menyiapkan diri kita untuk kita datang menghadap hadirat Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberkati setiap kami. Engkau masih melimpahkan anugerah-Mu kepada setiap kami. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pimpinan, buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami rasakan, tak henti-hentinya kami alami dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau beribadah kepada-Mu. Karena itu kami mohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus pimpin setiap kami yang akan beribadah, kuduskan, layakkan setiap kami. Ampuni segala dosa dan ketidaklayakan kami di hadapan-Mu, supaya sungguh-sungguh ibadah kami pada hari ini menjadi suatu ibadah yang berkenan serta menyenangkan di pemandangan Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pihak yang terlibat di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan. Kita boleh ada saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau bermazmur dan memuliakan namanya. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian, terima hormat dan sembah kita. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi
Engkau satu di hatiku Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah siap untuk beri pujian yang lebih lagi buat Tuhan kita? Kita mau pujikan dengan bangkit berdiri. Dia Tuhan, Dia Allah kita, Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Mari kita mau besarkan Dia dengan pujian kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan kita bukan hanya ajaib, tapi Dia sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik buat setiap kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita mau masuki gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua
segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya buat setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Setiap kita takkan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Satu hal yang kita boleh percaya, kita butuh Yesus. Kita mau mempercayai Dia yang akan membawa setiap kita pada jalan kebenarannya. Dia selalu beserta kita, Dia selalu ada buat setiap kita. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku, untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku, untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku,
terbaik bagiku, tak mampu berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh kau Tuhan, pujianku, sungguh kau kebanggaanku. Mari saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan datang kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita sekali lagi kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan kami pada hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Dan biarlah kiranya setiap pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi satu persembahan yang menyenangkan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur juga kalau pada hari ini kami boleh punya kesempatan untuk kami datang kepada firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami. Kuasai setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh siap untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, pada hari ini pembacaan firman Tuhan akan diambil dari surat Efesus pasal yang kelima. Bersama-sama saya mengajak kita untuk kita membaca ayat yang ke-15 sampai 17. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16, dan 17. Bacaan kita pada hari ini diberikan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sudah mendapatkannya? Mari, ini hanya 3 ayat saja. Saya mengajak kita untuk kita boleh membacanya bersama-sama. Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, dan 17. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau minggu yang lalu kita boleh bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kita patut mengucap syukur kalau pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu negara kita genap berusia 75 tahun. Sudah 75 tahun sejak detik-detik proklamasi kemerdekaan negara kita dikumandangkan, begitu ya. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memeliharakan negara kita. Tetapi saudara, tanggal 17 Agustus 2020 bukan saja diingat sebagai peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan, tetapi secara khusus bagi keluarga Bapak Ngasio dan Ibu Mufidah yang tinggal di daerah Lumbang, Probolinggo, hari itu adalah hari yang penuh dengan kejutan bagi mereka. Kenapa saudara? Karena anak yang mereka kasihi meninggal dunia. Saudara, 2 hari sebelumnya, hari Sabtu tanggal 15, di dalam kondisi tidak sadarkan diri, anak mereka yang namanya Siti ini dibawa ke rumah sakit Probolinggo, kemudian langsung dimasukkan di ruang ICU. Tetapi kemudian tanggal 17 Agustus pagi nyawanya tidak tertolong, dan kemudian dokter menyatakan anak ini meninggal dunia. Saudara, keluarga pun membawa jenazah anak ini pulang ke rumah untuk disiapkan proses pemakamannya. Semua tetangga sudah kumpul di depan rumah untuk membantu saudara. Tetapi tiba-tiba ketika jenazah anak ini dimandikan, matanya terbuka, badannya mulai menghangat, dan dia bisa bernafas lagi. Saudara,
kejadian ini menjadi satu peristiwa yang menghebohkan seluruh kampung begitu ya. Lalu kemudian cepat-cepat orang tuanya membawa anak ini ke kamarnya, membaringkan anak ini di kamarnya masih dalam posisi lemas saudara, dan menghubungi puskesmas Lumbang. Saudara, setengah jam kemudian tim medis dari puskesmas datang ke rumah itu dan membawa tabung oksigen untuk membantu pernapasannya. Tetapi sekali lagi kejutan yang ketiga datang. Selang kurang lebih 1 jam begitu ya, anak ini kembali meninggal dunia. Saudara, jenazahnya dimandikan lagi dan langsung pada hari itu juga dimakamkan di pemakaman desa setempat. Saudara, ketika saya mencari informasi tentang fenomena-fenomena yang seperti ini, ternyata kejadian serupa, yaitu orang yang sempat mengalami kehilangan tanda-tanda kehidupan, detak jantungnya sudah berhenti, nafasnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi dideteksi denyut nadinya, saudara, tetapi kemudian bangkit lagi. Kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat, baik di dalam maupun di luar negeri, baik terhadap orang yang percaya maupun terhadap orang yang tidak percaya kepada Kristus. Salah satu yang pernah mengalami kejadian serupa adalah Kapolsek Lumbang sendiri, tempat di mana anak Siti tadi berada. Kapolsek Lumbang, yaitu AKP Muhammad Dukel, dia menceritakan bahwa dia juga adalah orang yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Dulu pada waktu dia masih kelas 2 SD, saudara, dia tidak sengaja minum minyak tanah. Lalu kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan dokter sempat memvonisnya meninggal dunia. Sama seperti Siti yang di Probolinggo tadi, saudara. Pak Dugel ini sempat dibawa jenazahnya ke rumah, lalu kemudian mau dimandikan. Pada waktu akan dimandikan, dia bangun lagi. Bedanya dengan Siti, saudara, dia tidak meninggal lagi begitu ya, tetapi dia masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai menjabat sebagai Kapolsek Lumbang. Saudara, melalui cerita tadi, saya mau membawa kita kepada satu poin yang sangat penting untuk kita renungkan hari ini, yaitu apakah saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari bahwa kita semua tanpa terkecuali hidup di dalam waktu yang amat terbatas di dunia ini. Dari cerita tadi, entah apakah si anak Siti yang meninggal bangkit tapi langsung meninggal lagi, ataupun si Bapak Kapolsek yang meninggal bangkit lagi dan satu hari nanti saya percaya pasti akan meninggal juga, saudara. Saudara, mereka semua, bahkan kita semua akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini sekali lagi menegaskan kebenaran yang sama, yaitu pada waktu kita hidup ini, kita hidup di dalam waktu yang sangat terbatas. Di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pada waktu kita melihat kepada awal mula penciptaan alam semesta, Alkitab kita menyatakan bahwa Allah ketika dia mencipta, Allah menciptakan manusia dan segala ciptaan lainnya di dalam 2 batasan. Yang pertama adalah di dalam ruang, yang kedua adalah di dalam waktu. Saudara, untuk kita berbicara tentang batasan ruang, saya percaya itu adalah satu perkara yang lebih mudah untuk kita perhatikan daripada kalau kita berbicara tentang batasan waktu. Maksudnya ialah kita tahu, kita dengan mudah sekali menyadari kalau kita ini terbatas secara ruang. Secara ruang, kita tidak mungkin ada di satu tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Kalau saya ada di tempat ini, di gedung gereja ini, maka di jam yang sama, di detik yang sama, saya tidak mungkin ada di tempat yang lain. Demikian juga dengan setiap kita. Saudara, kita sadar bahwa kita adalah orang yang terbatas secara ruang karena kita tidak bisa hadir di mana-mana. Kita hanya bisa hadir di satu tempat saja. Tetapi pada waktu kita berbicara soal waktu, saudara, kita akan merasa bahwa waktu itu sepertinya ada
Sepertinya juga tidak ada. Sesuatu yang berharga, tetapi di dalam realita kehidupan seringkali ada berapa orang yang merasa waktu itu seolah-olah ada terus, itu tidak terbatas. Ada berapa banyak orang yang seringkali membuang waktu yang ada. Padahal ada begitu banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa waktu itu adalah karunia Allah yang terbatas yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada anak-anaknya. Saudara, kita ambil contoh dalam 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan di sana, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Ayat ini saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan pass the time of your soul with fear. Artinya, pada waktu kita menjalani kehidupan ini, kita menjalannya di dalam batasan waktu. Ada satu titik tertentu di mana Tuhan, yaitu Dia yang tidak memandang muka, Dia yang tidak bertanya siapa kita berdasarkan silsilah atau garis keturunan nenek moyang kita, tetapi Dia akan menghakimi kita berdasarkan apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam batasan waktu kehidupan kita di muka bumi. Di dalam bagian lain, Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Di situ Rasul Paulus berkata, tetapi aku, Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan di sini ada kalimat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Artinya apa, saudara? Saudara, adakah di antara kita yang pernah mengikuti suatu perlombaan, tetapi kemudian ternyata kita tidak bisa menyelesaikan apa yang diwajibkan di dalam perlombaan itu? Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti malu, bukan? Saudara, itulah alasan kenapa Rasul Paulus berkata adalah sangat penting baginya untuk tidak menghiraukan apapun juga, termasuk nyawanya sendiri, dan fokus hanya kepada satu tujuan saja, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu apakah perlombaan itu hanya berlaku untuk Rasul Paulus saja? Saudara, kalau kita membaca Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, kita akan melihat bahwa ternyata perlombaan yang dinyatakan Paulus itu bukan hanya ditujukan kepada dia secara pribadi, bukan karena dia hanyalah seorang rasul, bukan juga khusus buat pendeta atau pemberita Injil, penginjil saja perlombaan itu diwajibkan. Tetapi saudara, penggunaan waktu yang efisien dan bijaksana itu adalah sesuatu yang diminta oleh Tuhan dari setiap orang percaya ketika kita hidup di dalam dunia ini. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, sampai di sini Alkitab sudah sangat jelas menyatakan bahwa waktu itu terbatas. Waktu yang terbatas itu adalah sebuah karunia Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Tuhan. Dan karena itu setiap waktu yang ada harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa? Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kembali kepada Efesus pasal 5 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Sangat menarik kalau kita perhatikan bahwa seruan untuk mempergunakan waktu yang ada yang dicatat di ayat 16 ini diletakkan di tengah-tengah antara ayat 15 dan ayat 17. Bisakah kita menebak apa maksudnya? Saudara, di ayat 15 Rasul Paulus menyatakan bahwa hanya ada dua tipe manusia.
Dia meminta kita, dia berseru supaya kita berani melihat kepada kehidupan kita sendiri. Hanya ada dua tipe manusia, orang bebal atau orang arif. Sementara itu di ayat 17 dikatakan bahwa orang bodoh adalah mereka yang tidak mengerti, tidak memahami kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pada konteks yang lebih besar lagi, baik ayat-ayat di atasnya maupun ayat-ayat di bawahnya, ayat-ayat setelahnya, kita akan bisa memahami kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saudara, sama seperti kita yang hidup di zaman sekarang. Jemaat Efesus adalah orang-orang Kristen yang hidup di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup dengan konsep dan kebiasaan yang jauh dari kebenaran. Dan mereka ada di dalam keadaan di mana orang bebas untuk memuaskan hawa nafsunya. Saudara, orang-orang Roma dan orang-orang Yunani pada waktu itu hidup dengan konsep bahwa waktu itu tidak punya batas. Setiap saat adalah awal dari waktu masa depan dan sekaligus akhir dari masa lalu. Saudara, dengan konsep waktu seperti gerakan yang melingkar seperti itu, maka tidak heran kemudian orang berkata bahwa kemuliaan manusia yang paling utama dilihat dari apakah dia sanggup untuk menikmati masa sekarang. Dalam bahasa kita sehari-hari, sing penting saiki, perhatikan saiki, yang penting hari ini. Saudara, akhirnya orang berlomba-lomba untuk melakukan apapun yang mendatangkan kesenangan, kenyamanan, dan kekayaan. Dan celakanya, saudara, tidak sedikit dari antara jemaat yang terseret di dalam pola pikir dan kebiasaan yang sama dengan dunia. Mereka sibuk dan menghabiskan waktunya di dalam kegiatan-kegiatan yang kosong dan tidak membuahkan apa-apa. Kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas-aktivitas mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan kekekalan. Saudara, di dalam keadaan yang seperti inilah perkataan Rasul Paulus datang dan menyapa jemaat, supaya jemaat tidak terus-terusan hanyut di dalam arus zaman yang membuat mereka lupa akan apa tujuan hidupnya. Kalau kita lihat sejenak ayat 9 dan 10, tetap di dalam Efesus pasal 5 ayat 9 dan 10, di situ Rasul Paulus juga berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, melalui perkataan ini Rasul Paulus mengingatkan setiap jemaat akan status dan identitas mereka sebagai anak-anak terang. Pengenalan mereka akan Kristus, pengakuan mereka akan korban salib Kristus harus dinyatakan di dalam sikap hidup praktis sehari-hari. Apakah aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang dikerjakan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Apakah setiap keputusan dan pilihan yang diambil setiap hari adalah keputusan dan pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah kegiatan dan kebiasaan mereka adalah kegiatan dan kebiasaan yang mencerminkan panggilan mereka sebagai orang yang sudah ditebus dari kehidupannya yang lama? Jika ternyata kegiatan dan kebiasaan mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, satu ketika ada seseorang yang iseng-iseng membuat catatan dan perhitungan tentang bagaimana dia sudah menggunakan waktunya di sepanjang umur. Orang ini sudah berumur 70 tahun dan satu kali dia membaca Mazmur 90 ayat 10 yang berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, dengan duduk di sofa rumahnya, dia mengingat-ingat lagi bagaimana dia biasa menghabiskan masa mudanya untuk bekerja, merintis karir, mulai dari seorang pesuruh di kantor sampai akhirnya dia mencapai posisi sebagai seorang manajer di kantor itu. Dia mengingat-ingat lagi bagaimana dulu dia menjalani hidupnya dan mencoba untuk membuat catatan dengan garis besar yang seperti ini.
Setiap hari dia habiskan 8 jam untuk tidur, untuk beristirahat. Kemudian waktu yang dipakai untuk bekerja rata-rata 13 jam per hari. Itu sudah termasuk waktu yang dipakai untuk menempuh perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerjanya. Mandi, makan, berganti pakaian dan sebagainya, kira-kira 1,5 jam per hari. Istirahat di rumah, menikmati waktu bersama dengan keluarga, kira-kira 1,5 jam per hari. Ibadah di gereja juga 1,5 jam, tapi seminggu sekali. Kalau ada tanggal merah atau hari libur, seringnya dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk refreshing dengan keluarga. Yang kalau dikumpulkan waktunya itu setara dengan 1 bulan dalam 1 tahun. Saudara, lalu kemudian dia mencoba menghitung dan mengkalkulasi semuanya, dikonversi ke dalam jumlah jam dalam 1 tahun, dan hasilnya adalah seperti ini. Selama 70 tahun hidupnya, waktu yang dipakai untuk tidur 8 jam sehari, itu kemudian ketika dikumpulkan setara dengan 23 tahun. Waktu yang dipakai untuk sekolah dan bekerja sama dengan 30 tahun atau hampir 43% dari seluruh hidupnya. Mandi, makan, berganti pakaian dan sebagainya setara dengan 6 tahun. Hal yang sama juga terjadi dengan waktu santainya di rumah, 6 tahun. Lalu bagaimana dengan refreshing, liburan atau jalan-jalan? Setara dengan 4,5 tahun. Dan porsi yang paling kecil dalam hidupnya justru ada pada apa yang paling ditakutkan sekarang, yaitu ketika dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan kembali menghadap Tuhan. Saudara, tidak pernah dia menaruh perhatian kepada perkara-perkara rohani. Dia jarang tertarik dengan urusan pelayanan, dengan pemahaman Alkitab. Ibadah ya asal dilakukan, gitu ya. Pokoknya 1,5 jam setiap minggu cukup, titik. Dan nyatanya semua kerja selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun selain uang. Sementara dia sadar sekarang bahwa dia tidak akan bisa membawa hartanya ke dalam kekekalan. Posisinya sebagai manajer akan digantikan oleh orang lain. Sementara selama puluhan tahun dia berusaha mati-matian untuk mengejar dan mempertahankan posisi itu. Memang rumahnya besar, dia dikenal orang sebagai orang kaya, tetapi anak-anaknya tumbuh sebagai orang-orang yang tidak kenal siapa Tuhannya. Bahkan mereka cenderung tidak percaya akan adanya Tuhan. Kenapa? Karena memang dia sebagai orang tua tidak pernah mewariskan nilai-nilai kehidupan rohani kepada anak-anaknya. Dia sendiri menjadi contoh teladan yang gagal di hadapan anak-anaknya. Lalu pertanyaannya, untuk apa semua kerja kerasnya selama puluhan tahun ini? Saudara, saya mendorong setiap kita untuk membuat catatan yang serupa seperti ini. Dan mungkin akan ada banyak di antara kita yang cukup terkejut dengan banyaknya waktu-waktu yang kita sia-siakan untuk perkara-perkara yang tidak berguna atau untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara saja. Sementara itu, untuk perkara-perkara rohani, untuk pekerjaan yang sifatnya kekal, justru seringkali mendapatkan porsi yang paling sedikit. Saudara, kalau ada yang demikian, ini kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk memperbaharui kehidupan kita. Ini kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita menebus waktu yang kita sia-siakan selama ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengingatkan setiap kita bahwa sudah cukup lama kita tidak beribadah bersama di gedung gereja. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita harus seperti ini. Secara pribadi saya menganggap keadaan seperti ini sebagai keinginan Allah buat kita sementara ini. Dengan kata lain, untuk sementara waktu, Tuhan tidak menghendaki kita berkumpul bersama. Dan ini pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Saudara, mari sekali lagi kita perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, entah berapa kali dari mimbar ini saya menyatakan soal pentingnya mengawasi diri kita sendiri. Sepenting-pentingnya ibadah bersama pada hari Minggu di
di gereja adalah jauh lebih penting kehidupan kita dari Senin sampai Sabtu. Saya tidak menyangkal bahwa bertemu untuk beribadah bersama hari Minggu di gereja itu sangat penting. Tetapi sepenting-pentingnya soal datang ke rumah Tuhan pada hari Minggu, tetap tidak lebih penting daripada bagaimana cara kita menjalankan kehidupan kita dari Senin sampai Sabtu. Saudara di gereja, saudara bisa saja menampilkan wajah yang berbeda dengan apa yang biasanya terjadi dari Senin sampai Sabtu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun dari hari-hari kita yang bisa kita sembunyikan. Itu berarti saudara, kalau dari hari Senin sampai Sabtu kita menjalani sebuah kehidupan yang arif, bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada hari Minggu kita ke gereja lalu bernyanyi dengan suara yang jelek seperti kodok sekalipun, Tuhan masih tetap akan mendengarnya sebagai sebuah melodi yang indah di hadapannya. Kenapa? Karena hidup kita berbicara lebih keras daripada suara kita. Sebaliknya, kalau kehidupan kita dari Senin sampai Sabtu tidak benar, kita hidup sebagai orang-orang bebal, kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita membuang-buang waktu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna. Bahkan sampai detik ini, kalaupun kita tidak tahu apa yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita bisa bernyanyi dengan merdu, bak suara malaikat sekalipun, maka Tuhan tetap akan mendengarnya sebagai suatu nyanyian yang false. Kenapa? Karena gaya hidup kita, lifestyle kita, pola kebiasaan kita yang terdengar false di telinga Tuhan. Saudara, saya sungguh rindu bahwa setiap kita yang menerima firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh ditemukan Tuhan sebagai orang-orang arif yang mempergunakan waktu yang ada untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan hidup kita terlihat sebagai sebuah harmoni yang merdu di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, Matius 25 ayat 21. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Ini adalah bagian dari perumpamaan tentang talenta, dan ini adalah perkataan Tuhan kepada hamba yang mengerjakan talentanya dengan setia. Apa dikatakan di sana? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kiranya perkataan yang seperti ini menjadi kerinduan terbesar dari setiap kita yang merenungkan firman pada hari ini. Dan setiap kita mau berkomitmen untuk menjalankan waktu-waktu yang dikaruniakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan bertanggung jawab dan setia di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bersama-sama kita akan naikkan doa ini, lalu kemudian kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih untuk sapaan Tuhan yang masih terus berbicara kepada setiap kami, yang terus memberikan kekuatan serta nasihat kepada setiap kami, yang membuat kami mengerti akan jalan kehidupan kami, yang membuat kami tahu bagaimana kami menjalankan kehidupan kami di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi satu bagian yang tetap dalam kehidupan kami. Kami tidak mendengarnya hanya untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh kami mendengarnya untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini juga kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Pasuruan. Secara khusus kami mau berdoa untuk persiapan pemilihan wali kota yang akan terjadi di bulan Desember nanti Tuhan.
Bapak, biarlah kiranya di dalam masa-masa ini di mana partai-partai atau calon-calon mempersiapkan dirinya, Engkau sendiri yang campur tangan supaya Engkau memunculkan orang-orang atau calon-calon wali kota dan wakil wali kota yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk kemakmuran kota ini Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Engkau yang akan memimpin seluruh proses persiapannya, mulai dari pencocokan pemilih, persiapan di KPU, surat suara, kotak suara, pendataan di RT, RW dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang akan bekerja di dalam proses ini. Dan kami sebagai warga kota Pasuruan tahun ini akan punya wali kota dan wakil wali kota yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk keamanan, untuk stabilitas bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa untuk gerakan-gerakan radikalisme yang masih ada, yang masih tumbuh di beberapa bagian di negara kami. Bapak, biarlah kiranya Engkau sendiri yang bekerja atas bangsa dan negara ini melalui tenaga keamanan, melalui pemerintahan Tuhan, untuk boleh menyelesaikan masalah gerakan radikalisme di negara kami Indonesia. Bapak, jauhkan negara ini dari perpecahan, jauhkan negara ini dari gerakan radikalisme, dan biarlah kiranya Indonesia masih terus berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap lembaga pelayanan, secara khusus kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga yang mengirimkan misionaris ke daerah-daerah yang terpencil. Tuhan, kami berdoa buat lembaga-lembaga ini. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu turun atas lembaga-lembaga ini, untuk orang-orang yang menyerahkan hidupnya menjadi misionaris, menjangkau daerah-daerah yang terpencil, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku. Mereka hidup di daerah-daerah yang jauh dari keramaian, dan mereka memperdengarkan nama Kristus di tengah-tengah suku-suku yang terdalam Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Roh Kudus urapi mereka di dalam mereka menjalankan misi panggilannya. Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan boleh terus dinyatakan dimanapun berada Tuhan, sampai ke tempat-tempat daerah-daerah yang terpelosok sekalipun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau mengangkat doa kami buat seluruh jemaat gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan dimanapun mereka berada. Bapak, biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati aktivitas dan kesibukan mereka. Mereka mengerti, hati mereka ada kepekaan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pekerjaannya, aktivitasnya tidak semata-mata ditujukan untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara, tetapi sanggup ditujukan untuk perkara-perkara yang punya nilai kekekalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati, memberikan kekuatan ekstra kepada keluarga-keluarga yang tengah menghadapi pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi pekerjaan, baik itu pergumulan keluarga, baik itu pergumulan kesehatan, sakit penyakit. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan menjangkau mereka. Tangan kasih-Mu boleh menyapa setiap mereka, dan mereka boleh sekali lagi mengalami, merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, bersama-sama saya mengajak kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
berterima kasih. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus ada dan dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.